project ini sudah terhubung ke server MySQL, ketika dia offline akan melakukan aksinya seperti ini, menampilkan halaman 404 halaman tidak ditemukan ketika dia offline. Artinya jaringan itu sudah tidak terhubung ke servernya. Kalau saya cabut connect dari LAN, kabel LAN, bagaimana ketika dia online? Jadi dia tidak error lagi kalau tidak ada internetnya. Kalau dia online, nah akan kembali seperti itu. Nanti saya sertakan deskripsi, kalian bisa download. Database-nya ini juga bisa kalian custom dengan mengubah ODBC, menggunakan database offline juga bisa. Nanti saya kasih untuk settingan targetnya biar kalian tidak ketik-ketik lagi. Nanti ini saya ekspor dengan eksistensi rack, kalian bisa gunakan. Ini kan terhubung ke server MySQL, nanti bisa kalian ambil. Saya ekspor nanti database-nya, saya kasih juga ODBC-nya di deskripsi, bisa kalian download. Nanti saya ekspor dalam bentuk rack, jadi kalian tinggal custom, tidak usah lagi kalian buka ODBC-nya. Nanti saya buatkan control panel juga di sini. Ketika dia offline, seperti ini. Ini mengarah ke control panel untuk koneksi ODBC-nya. Kita buat secara manual untuk menghubungkan ke ODBC. Saya buat ada 5 atau 6 edit box untuk menghubungkan ini. Bisa kalian ganti secara offline nanti. Jadi tidak usah lagi kalian buka ini ODBC-nya untuk menghubungkan secara offline nanti database. Saya buat di sini untuk control panel dari ODBC 53 ANSI driver. Saya gunakan 32 bit. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo sampai subuh Delphi. Berjumpa lagi di template web design struktur unit properti. Kita akan melanjutkan ini. Ini akan saya percepat video, tidak terlalu lama nanti. Untuk membuat ininya, ini kan kalau kalian perhatikan di sini, ini kan offline. Bagaimana ketika saya hidupkan internet? Perhatikan ya, di bagian pojok kanan bawah. Kalau dia hidup internetnya itu tidak otomatis mengarah ke halaman loginnya kembali. Biar nanti ini kelihatan bagus validasinya. Saya buatkan otomatis di sini. Ketika nanti dia offline atau online nanti akan menampilkan aksinya masing-masing nanti. Oke, kita masuk saja untuk membuat itu. Saya perhatikan semua dulu. Bagian pertama saya mau pisahkan koneksinya dulu. Ini akan saya buatkan unit. Saya tidak taruh di data modul. Saya buatkan satu unit. Ini saya copy sampai di variabel. Ini kan menggunakan variabel. Kalau kalian perhatikan di sini itu tidak ada ado connection. Ini tidak ada teman-teman. Hanya menggunakan dua. Satu forum dan satu CFG-nya untuk running indeksnya. Saya buatkan satu unit untuk koneksi seperti ini. Oke. Di sini saya copy saja biar cepat nanti.
di bagian uses ini hampir sama dengan ini, cuman ini tidak menggunakan ini. Uses IP di sini. Saya copy semua dulu variabelnya. Usesnya sama juga, implementation uses interface-nya dia lepas interface uses tipe variabel, uses tipe variabel, tipe variabel implementation oke, usesnya di bawah seperti ini. Kemudian di sini saya kasih kelas login, kelas koneksi. Oke, sebenarnya di sini ada yang tidak kita gunakan, biar saja, takutnya dia error nanti. Yang penting itu dia add db grid ini yang kita masukkan, ini registrasi kita buat untuk yang kemarin itu. Di sini saya ganti namanya koneksi. Membuat validasi untuk anunya apa? Decompiler. Saya copy saja. Seperti ini. Saya arahkan usesnya ke kelas login biar bisa dipanggil dia di variabel. Saya tambahkan satu di sini untuk ini saya cut saja, saya pindahkan yang sudah kita buat, pindahkan ke variabel ini. Paste di sini. Saya tekan Ctrl Shift Tab agar dia bisa ke kiri, tidak usah lagi pakai hapus backsplash, agak lama. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian form create saya cut saja sampai di sini. Saya cut, saya pindahkan ke bagian tapi sebelum itu kita buat dulu ini untuk prosedurnya. Di bagian sini belum ada n-nya, saya tambahkan satu n di sini. Saya ratakan ke sini, bebas itu sebenarnya. Saya kasih prosedur sini, RPT yang biasa dipakai antivirus itu, real time protection. Kita gunakan di sini, cek hak akses. Namanya saya samakan saja, RPT, real time protection, jadi otomatis. RPT, hak akses. Saya buatkan satu di bawah implementation. Prosedur untuk memanggil RPT-nya. Oke, interface implementation interface terus. Oke, prosedur T koneksi. Oke, koneksi kelas koneksi implementation implementation interface di bawahnya sini interface koneksi kelas koneksi variabel koneksi ini juga sama, cuman kita buat seperti ini. Kalian bisa gunakan timer, itu bebas.
Data modul juga bebas. Mau pakai yang bagaimana itu bebas. Proses start login. Prosesnya saya cut dulu. Begini. Nah, di sini saya paste yang tadi. Ini katakan saja. Nanti saya mungkin tidak ini record untuk merapikan juga gampang seperti itu. Ini saya tidak record saja. Saya biarkan seperti ini saja. Kemudian di bagian sini saya arahkan ke ini. Sebelum saya masuk ke situ, usersnya saya panggil dulu. Saya komen di sini. Kelas koneksi. Itu belum kita save, teman-teman. Mau di save dulu karena belum memanggil. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kelas koneksi. Ini saya copy, pindah ke sini, paste. Oke. Kemudian di bagian sini, ini saya save dulu unitnya. Ini saya copy terlebih dahulu. Saya save dengan nama ini, saya paste tadi. Seperti ini. Kemudian di sini, karena sudah kita beda koneksinya, kita arahkan ke unitnya, unit koneksi. Di sini saya tambahkan with, saya gunakan kode template biar cepat saja. Atau kalian bisa ketik PTH, saya arahkan ke koneksi seperti ini, sudah terhubung tuh. Karena usersnya sudah kita tambah tadi. Nah ini, seperti itu. Saya kembali ke masuk ya. Koneksi N nya saya simpan di bawah. Saya tekan kontrol ya, biar ini bisa ke 0 barisnya. N batas di sini. Ya sudah. Ini saya kontrol ya. Oke. Slide. Kita belajar. Di sini saya taruh users. Karena dia belum mengarah ke kelas login. Saya tambahkan kelas login agar dia mengarah ke ini, app belajar. Variabel app belajar. Nah, ini terhubung. Nah, ini masih belum otomatis. Kalian perhatikan di sini. Ini kan online. Nah, tidak otomatis, teman-teman. Saya mau dia otomatis nanti ketika di offline dengan online. Kalau saya colok kembali kabel LAN, saya mau dia yang 404 itu secara otomatis akan tampil. Berarti saya tidak gunakan timer di sini sistem ini. Saya mau menggunakan semua dengan kode. Jadi di on timer atau on click itu selalu. Coba nanti agar kalian juga terbiasa. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Saya gunakan pakai kode. Saya tidak gunakan komponen ini masuk ke dalam sini. Jadi kalian perhatikan di sini. Di bagian privasi ini saya enter. Saya tambahkan satu prosedur untuk menambahkan itu timernya. Saya buat dulu di sini timernya untuk memanggil nanti. Ini bebas mau pakai apa. Saya gunakan timer 0. Timer di sini. Karena kita ingin membuat timer. Nah, ini masuk. Kemudian di sini saya tambahkan di sini. Namanya bebas. Itu mau pakai apa? Saya kasih di sini. Timer. On timer. Timer.
bebas itu mau pakai apa. Saya kasih sama dengan ini, saya copy, saya sebesar saja ini, saya buka kurung di sini, sender titik 2 objek objek t objek. Nah, seperti ini, jangan lupa batasnya. Oke, saya buatkan satu untuk memanggil ini. Saya tambah satu prosedur di sini. Ini sebenarnya tidak penting, biar bagus nih. Sekarang dan prosedur RPT, real time protection, hak akses. Hak akses bebas itu pakai apa? Saya buat satu prosedur nih di sini. Prosedur property prosedur hak akses. Ini RPT hak akses mungkin. Nah, di sini untuk timer ini kita buat dulu dia untuk dia bisa mengarah ke forumnya, parangnya masuk ke dalam forum subnet. Iya, di sini saya panggil TMR-nya, TMR 0 ini variabelnya itu sama dengan tipe-nya itu timer 0, timer. Kemudian kita akan membuat create, saya arahkan ke app, sudah bukan forum 1 namanya, app belajar. Di sini saya kasih width biar tidak terlalu banyak menggunakan timer dot itu. Saya gunakan kode template tmr 0, bebas mau pakai itu timer dot, itu cuman banyak. Saya buat seperti ini saja. Saya kasih yang pertama name, saya buat name nya tm0, jangan lupa batasnya. Saya kasih parent dia mengarah ke ini forum 1 nih, parentnya itu harus melengket ke forum itu. Namanya bukan forum, app belajar. Kemudian intervalnya ini bebas, kalian pakai berapa itu ya? Saya kasih 100 atau berapa, 100 saja ini. Saya kasih on timer, memanggil itu prosedur on timernya yang sudah kita buat tadi. Belum kita buat, belum kita buat ini, yang ini kita buat dulu di sini. Prosedur tform on timer 0 sender t object, sama seperti yang di ini, ikuti saja ini. Sender t object titik 2 t object object titik 2 t object. Nah, ini kasih begini di sini. Nah, di sini aksinya ketika diklik itu kan, kalau ini kan diklik 2 kali namanya, artinya eventnya itu mengarah ke on click. Ini saya arahkan ke hak akses nanti untuk timernya. Mana dia tadi? Di bagian sini. Ini saya arahkan ke hak akses nanti. Yang penting sudah terbuat dulu dia, biar nanti kelihatan nanti. Mau seperti ini dulu. TMR arahnya ke ini, nama ini on time TMR 0. Nah, ini ada batas di sini. Oke, sudah. Jangan lupa enable, ini fungsi aktif dan matinya, non aktifnya kasih true saja di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di hak akses ini, untuk hak akses ini saya kasih if, saya gunakan kode template if ketika ada hak akses yang kita buat kemarin. Jika hak akses dia 0, berarti itu aktif.
label 70 saya sudah siapkan. Yang ini saya sudah tambah satu, kalian bisa tambah juga label 70 caption. Di sini online, label 70 dot caption dua sama dengan offline. Offline. Oke. Sudah. Saya mau tidak terlalu lama ini video. Subline. Ini belum terhubung kita karena kita belum panggil ya. Koneksinya sudah terhubung. Tadi kita sudah tambahkan. Oke. Masih error. Oke, ini langsung masukin. Berarti di bagian kelas koneksinya. Di sini namanya koneksi. Ini sudah masuk. Saya bypass dulu ini di bagian sini biar tidak terlalu lama video ini. Saya buat dulu sampai mana ini kan sampai di label 70 ini. Saya bypass dulu untuk tombolnya.
Gimana ketika saya offline kan ya, online kan kembali. Ini akan saya ini perbaiki lagi di bagian sini. Ya, agak lama saya cari. Oh iya, masuk akal juga. Saya lupa ini di bagian sini cek koneksi. Ini masuk akal. Kalau saya hanya seleksi di bagian connect ini, ceknya. Dia hanya ini apa memanggil variabelnya kayak connection untuk membuat ini. Yang seharusnya kita seleksi itu kan ini. Cuman ini dua kali lagi dikerjakan. Menambahkan untuk memanggil variabelnya dari unit untuk memanggil where-nya itu. Kan di dalam sini ada where itu. Untuk mengecek di dalam field-fieldnya itu. Ini masuk akal juga itu. Kayak saya bilang tadi saya cari akal dulu. Ternyata ini ada yang saya lupa satu. Yang agak saya lupa-lupa juga. Aduh, query oke. Ini sudah tentu. Jadi seperti ini tampilannya. Oke. Sengaja saya buat seperti ini. Ini nanti saya mau perbaiki lagi. Kemudian di bagian sini. Nah, ini yang kemarin, masih yang kemarin. Oke. Ini bisa kalian custom nanti. Database secara offline bisa. Nanti saya kasihkan ini untuk saya ekspor registernya, regeditnya. Dan saya ekspor nanti database-nya. Jadi bisa kalian offline kan. Kalian bisa pakai ke deskripsi ini bisa. Secara offline bisa nanti. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini saya ekspor. Project ini saya sertakan deskripsi. Kalian bisa download. Nanti kita masuk di dashboard untuk video berikutnya. Untuk membuat fitur-fitur pada ini. Pada web nanti. Yang ada di menu itu. Template-template web. Saya ekspor di desktop saja. Nanti saya sertakan deskripsi. Koneksi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut pada video berikutnya.